drone bisa menggantikan Bapak Ibu. Ada platform PMM bisa mengganti Bapak Ibu. Ada diktat, ada LKS, ada lembar kerja yang modul misalnya. Itu mengajar. Karena mengajar itu pasti akan membuat anak itu jadi pintar, atau membuat anak itu menjadi cerdas, atau membuat anak itu jadi pandai. Begitu lelahnya Bapak Ibu mengatur, memanfaatkan modul, membuat pembelajaran, menyelesaikan LKS, mengoreksi hasil, endingnya Bapak Ibu hanya memberi reward dalam bentuk angka, numerik. Itulah dia nilai di LKS, itulah dia nilai di tugas, itulah dia nilai di daftar nilai Bapak Ibu, itulah dia nilai di rapor, dan paling akhir nanti akan keluar nilai, namanya nilai ijazah. Itu hasil mengajar. Dan hasil mengajar itu dia memiliki sifat short term memory, kayak otak kiri kita, pendek dia otak. Misalnya bagi Bapak Ibu punya buku ini kita, ya. Ini misalnya kayak ini hasil kerjaan makal. Begitu Bapak Ibu ngoreksi atau meminta anak ngoreksi, dan Bapak Ibu membuat rentang penilaian, tertulis misalnya di sini Bapak Ibu memberi nilai katakanlah 9. Jika Bapak Ibu interpretasi, kalau saya beri nilai 9, anak ini kategorinya pintar atau cerdas atau pandai? Karena kalau pintar itu rata-rata semua anak bisa merespon kita, hasil belajar kita, tapi pintar semua. Tetapi ada yang mampu merespon lebih dari yang dimiliki rata-rata anak, itu cerdas. Akan ada anak yang semuanya serba bisa, smart, itu pandai. Maka pandai itu bawaan lahiriah, tidak bisa dipaksa. Pak Hidir, Bapak harus pandai, tidak bisa Pak. Tetapi kalau kita perintah paksa jadi pintar dan cerdas, bisa. Kenapa? Sumbernya ini. Dan Bapak Ibu memberikan justifikasi, reward itu di sini. Begitu ini Bapak Ibu nilai dan ada nilainya, entah ditulis di sini, masuk daftar nilai, keluar lapor, misalnya 9. Karena ini hanya pintar atau cerdas dan pandai, tidak membekas kepada diri, maka anak pun tak pernah menyebut, ucapkan, menyinggung, bahkan menyampaikan ucapan terima kasih atas nilai 9 tidak pernah. Bapak Ibu bagi rapor berlalu begitu saja, dan dia tidak peduli mau 8, mau 7, mau 9. Paling tanya temannya, ini mau matematika, siwa, cetak, sida, hanya itu. Dan yang matematika 9 itu, adakah dia cari Bapak Ibu ke ruangan ini untuk ucapkan terima kasih dapat 9 di rapor? Gak ada kan? Karena menyentuh hanya dengan tugas mengajar itu tidak membekas. Maka tugas peran berikutnya itu kan melaksanakan fungsi mendidik. Maka di sekolah itu namanya mengajar dan mendidik. Jangan dipisah, mengajar dan mendidik. Jangan mengajar atau mendidik, atau digabung. Dan kalau dan kan dua sisinya memang saling berkepentingan, kayak uang lah. Uang itu sisi sebelahnya dengan sisi sebelahnya itu sama fungsinya Pak. Walaupun dia nilainya 100.000, banyaknya 100 lembar, tetapi gambarnya cuma sebelah. Bisa dipakai belanja? Tidak bisa.
Nah, mengajar mendidik itu ya. Maka mendidik itu situasi yang sengaja kita ciptakan untuk membuat anak berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari malas menjadi rajin. Jadi harus kita membuat mental anak, jadi melawan ketaat, dari tidak peduli menjadi peduli, jadi hormat, jadi hampa menjadi pandai berterima kasih. Justru hasil kita terlihat dari perubahan anak. Kepuasan jadi guru itu terlihat dari perubahan anak, bukan karena dulu kita beri 9 atau 10. Oleh karena itu mendidik tidak bisa diwakilkan. Kalau dia ngajar bisa, ini waduh, kerjakan dulu alam sekian. Buka dulu Google Classroom, tonton dulu tayangan TV, pelajari diktat. Bapak Ibu hilang corona, sah, karena mengajar. Tetapi mendidik tidak bisa, Pak Bu, karena mendidik tidak bisa diwakilkan. Karena dalam proses mendidik itu yang terjadi adalah transfer emosional. Boleh marah? Boleh, marah itu mendidik. Boleh mengucapkan terima kasih? Boleh, itu mendidik. Maka karena dia tidak bisa diwakilkan, terjadi hubungan emosional. Tidak bisa tiba-tiba Bapak dan Ibu mau marah di kelas 10-3 misalnya. Marah gara-gara 10-3 tidak ada yang belum tugas. Dengan bangga Bapak Ibu ambil buku mau masak 10-3, siap-siap marah. Tiba-tiba ada teman datang, bu dipanggil kepala sekolah di mana? Terjadi kan dulu? Karena mungkin bilang temannya, wah ini saya dulu itu 10-3 itu. Sehari saya mau marah tapi dipanggil, tolong marah dulu di kelas 10-3. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena magnet emosionalnya berbeda. Mau memberi harga pada anak, mau melarang, itu nggak bisa diwakilkan. Maka yang membekas pada anak di pola kita mendidik itulah yang terus-menerus disebut oleh anak-anak kita, kepada adik kelasnya, kepada temannya, kepada tetangga, kepada ibu bapak di rumahnya, kepada alumni. Ketemu misalnya dalam sekolah, Kopang, dia wali kelas, misalnya Bu Sri, nah, masih ibu dong, coba si ibu aja, dia nggak ngebuka. Dia tahu sih, kan dihargai tidak sih? Ada masih guru olahraga, tapi udah ada tahu pilih sini dan tangan doang, kan? Lalu selaku itu tidak sakit kangen sih, walaupun dia nendangan. Kenapa? Itu membangun disebut dan dia tularkan. Ini yang disebut sustainability education. Oleh ilmu agama disebut amal jariah itu. Kan dia tua, kita utama Kopang, jadi mau matematika. Siwa mau itu jadi. Saya guru Pak Tani. Maka long term memory punya sifat jangkauan, jangka panjang dan terus berlanjut itu adalah hasil mendidik. Nah, agar dia bisa long term panjang dari ingatan itu, agar terbiasa, diberilah tugas kita namanya melatih. Melatih itu membiasakan. Menyambut anak di depan gerbang itu bukan kita mau menghargai anak, bukan kita mau merendah sama anak, bukan itu, tidak. Kita melatih dia agar terbiasa mengucapkan salam, terbiasa bertabik, terbiasa hormat. Nanti di rumah pasti dilakukan itu. Sampai di rumah bersalah, mau pulang pergi memberitahu orang tua. Kita latihan terus. Nah, mendidik dan melatih ini tidak bisa diwakilkan, karena semuanya menyebabkan emosional. Bapak dan Ibu tinggal mengambil dan menilai perannya sekarang.
Kalau hanya mengambil peran tugas mengajar saja, maka Bapak Ibu sangat pendek dalam ingatan anak-anak. Kenapa? Dia sampai selesai bagi rapor. Dia selesai sampai dapat ijazah ada nilai. Dan tidak pernah disebut. Ketemu misalnya di pasar Kopang, ketemu uang budoyanan biji jari alumni Denwa sebut nilai Pak. Yang disebut itu cara kita mendidik. Maka kalau peran mendidik dan melatih ini Bapak Ibu lakukan berbarengan, maka itu yang disebut dengan membentuk iklim profiling, profile yang oleh sekolah penggerak disebut dengan penguatan profil pelajar. Pancasila itu diberikan garis tidak apa-apa lah itu barometer namanya, ukuran-ukuran agar bisa dilihat tercapai atau tidak tercapai. Nah, dari hasil tanya jawab tadi saya menangkap bahwa Bapak Ibu ingin melakukan pembiasaan, Bapak dan Ibu ingin melatih. Kalau mengajar selesai dalam kelas, selesai di laboratorium, selesai di tugas-tugas. Namun ingat, mengajar dan mendidik. Jangan mengajar saja, Bapak dan Ibu tidak mau tahu anak yang bolos, anak yang malas kerjakan tugas, anak yang tidak pernah ngomong. Kalau itu tidak peduli ya persis hanya tugas mengajar. Tapi kalau kita bisa membentuk kepribadian, ya membiasakan, itulah mendidik melatih. Nah terakhir Bu Kepala dan Bapak dan Ibu, guru BP mana guru BP? Ya. Saya ini laporan dari guru BK. Selama ini anak yang malas, yang alpanya banyak, umumnya penyebabnya apa? Saya ingin tahu. Coba bertiga dicari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Yang kami lakukan adalah banyak yang berangkat dari rumah tidak sampai di sekolah. Kami coba home visit bersama wali kelas dengan guru BK yang lain, padahal dari rumah berangkat, namun di tengah jalan lain-lain ya, ngengok. Beberapa kali Bapak wali kelas juga melaporkan seperti itu, yang sering mohon maaf, yang tidak masuk lagi, yang tidak mendapatkan kit, yang tidak bayar sekolah, begitu. Yang terlambat juga seperti itu. Yang di sini kita lakukan jam 7.15 sudah mulai baca Al-Quran di depan sampai 7.30. Yang 7.15 kita tunggu di depan serban sama guru dengan pembina OSIS. Saat Pelagu home visit itu apa temuannya di rumahnya gitu? Apa temuannya? Nah, yang kami jumpai di sana siswa tidak ada. Kadang-kadang orang tuanya pergi ke Malaysia, kadang-kadang ibunya harian. Yang kita jumpai adalah papunya kadang-kadang di sana. Padahal tadi berangkat dari rumah minta uang, dikasih belanja, berangkat dari rumah. Nah, akhirnya kami juga bersama itu kami buat surat kepada wali murid untuk menghadap ke sekolah untuk kita lakukan bersama di sekolah. Yang hadir siapa? Yang hadir biasanya ibunya katanya pergi kerja, bapaknya ke Malaysia. Tapi mereka tidak cerai. Tidak. Kadang-kadang tidak yang cerai. Yang datang nanti yang kita jumpai kemarin, papunya kadang-kadang yang datang ke sekolah. Setelah mereka datang dipanggil ke sekolah, ada perubahan disiplin? Alhamdulillah ada, dan ada juga yang seperti itu sampai 2 kali juga kita panggil dengan hal seperti yang tadi. Apa kasus terberat
yang dialami oleh anak-anak kita hasil identifikasi BK. Hasil kami untuk melaksanakan itu seperti yang tadi itu Pak, Itu yang terberat. yang malas dia untuk sekolah itu. Tapi kalau kita adakan kegiatan misal seperti kemarin untuk kegiatan hari ulang tahun SMA yang sampai 3 hari, itu ada jarang yang tidak absen, tetap masuk. Itu kendala kami biasa masuk di Bapak. Dia teman belajar. Iya. Gitu. Nah, itu udah ketemu itu. Sebenarnya mengobatinya sudah ketemu dari respon anak-anak terhadap agenda kegiatan kita. Berarti kan Bapak dan Ibu melalui komunitas itu perlu diskusi temporal dan ada ritme yang teratur untuk mengatasinya. Saya sudah keliling minggu ini ke teman-teman dan menanyakan perkembangan anak. Rata-rata jawabannya adalah tidak harmonisnya keluarga, dua tidak utuhnya keluarga. Baru yang ketiga itu karena miskin. Yang paling dominan anak malas itu broken, tidak harmonis. Dua tidak utuh, tiga baru miskin. Ada nggak perlu temukan di Kopang ini keluarga lengkap, utuh, secara keuangan tidak ada masalah? Ada nggak temukan yang males? Ada. Tapi bisa, artinya bapaknya tugas di Dompu, di Polri kadang-kadang. Ini yang buat anak ini malas. Padahal lengkap. Apa yang diberikan oleh bapak ibunya, apa yang diinginkan, insya Allah terjadi. Bentuk malasnya tidak rajin sekolah atau nakal itu apa? Tidak nakal Pak, cuma malas. Malas. Dari berbagai macam ada nambahin? Sama aja ya. Nanti saya lagi menginventarisasi dulu nih, kasus-kasus anak-anak kita ini dengan dominan kondisi, akan kita tentukan perilaku, prosedur menyelesaikan perilaku itu seperti apa. Tadi saya di Batu Kliang Utara, saya minta gambar hadir, saya ketemu satu anak paling banyak alasannya. Saya tanya kenapa? Ibu kawin lagi, bapak kawin lagi, tinggal sama papu. Papunya miskin. Dia pernah ke visit? Pernah. Ada fotonya? Saya lihat foto, memang cocok, nyambung. Panggil kenalan, panggilan. Di depan saya tadi memang prihatin. Bajunya sudah robek-robek, sepatunya sudah bolong. Saya tanya, kamu mau selesai sekolah? Mau Pak? Pakai apa kamu ke sekolah? Motor papi saya. Apa motor? Ceketer. Siapa yang ngasih nomor bensin? Saya cari lekok. Kadang-kadang kemiri, kadang-kadang apa namanya? Paku. Pakis. Itu saya kalau pulang sekolah nyari Pak, dapat saya 10.000, kadang-kadang 14.000, kadang 15.000. Jadi beli bensin untuk sekolah, tidak pernah bawa uang satu sekolah. Kalau beli bensin sekarang bisa 1-2 hari Pak pulang. Tapi hebatnya anak ini nekat mau selesai sekolah. Ini patut jadi contoh saya. Menjadi kepala sekolah, saya jadi bagian nanti besok bapak beli sepatu kamu, ganti sepatu. Kasih Pak. Udah kelihatan naik gitu-gitu Pak, harus kita bantu kan. Jangan sampai bukan sekedar putus, kita retas persoalan itu, kita retas. Sebut tadi mendidiknya dengan cara banyak yang punya sikap membuat pola bapak asuh, ibu asuh. Saya tanya hasilnya apa? Kalau hanya dengan status saja nggak muat, nggak cukup. Kita anak-anak bermasalah itu harus kita dampingi. Semakin akumulasi puncak dari peristiwa itu dia mengambil sikap malas, melawan, karena sudah tidak kuat mengatasi itu.
Maka dengan kasus itu teman-teman guru BD melalui komunitas belajar ini uraikan saja ada berapa anak-anak begitu. Jumlah murid berapa? 7 negara 5. Ada nggak 50 anak yang begitu? Tidak sampai 50. Nah, kan kecil sekali. Sampai 20. Kurang. Nah, kecil banget. Sampai 15. Insya Allah. Jumlah kita berapa? Jumlah guru berapa? 63. Kalau katakanlah jumlahnya 15, masa 60 orang nggak mampu ngatasi? Karena kita sengaja membiarkan. Jangan sampai Bapak dan Ibu di SMA Kopang itu merasa itu hanya tugas guru BK. Enggak, tugas kita bersama. Siapa yang paling sanggup misalnya untuk mengkloning dirinya kepada anak supaya mengubah nasibnya, terutama yang tadi itu sudah miskin, ngawang, males. Jadi sebenarnya anak tidak pada posisi ini mental aslinya, tapi dia tidak bisa keluar dari nasibnya. Ini PR besar nih kawan. Sedikit jumlahnya tapi berpengaruh. Tapi semua sekolah yang saya datangi tadi itu kasusnya sama. Persis. Saya syukurnya tidak ada yang sampai kriminal. Makanya saya untuk zona-zona tertentu ini kayaknya perlu ada sekolah berasrama. Di Gerung itu dekat dengan Mataram, dekat dengan Labuan Lebar, daerah keras di situ. Saya temukan anak itu kelas 2 sekarang, SMK, tidak punya tempat tinggal. Bapaknya juga tidak punya tempat tinggal. Jadi saya heran, panggil dia. Gimana kamu ketemu bapakmu? Ibu kemana? Ibu meninggal. Yang masih hidup siapa? Bapak. Kamu berapa orang bersaudara? Berdua. Adikmu di mana? Saya tidak tahu sekarang dia di mana. Bapakmu di mana? Tidak tahu Pak, saya di mana. Kamu tinggal di mana? Numpang-numpang. Jadi tiap malam anak itu, malam ini di rumahnya A, besok malam di rumah teman sekelasnya itu. Tidak paham dia Pak, teman sekelasnya. Sampai dia kembali ke tempat berikutnya itu hari ke-30. Karena jumlah satu kelas 30. Malam ini di A, B, C terus. Hebatnya anak ini seminggu itu janjian ketemu bapaknya 2 kali seminggu. Dan mereka ada tempat janjiannya, yaitu di emperan salah satu toko. Misalnya ini hari Sabtu, janjian ketemu nanti jam 3. Maka si anak itu menuju lokasi itu, si bapak di situ. Misalnya bapaknya punya uang hari itu 20.000, dia kasih anak 20.000. Minggu depan ketemu. Dan bapaknya tidak tahu dia tinggal di mana, sama ada giliran. Apa kata anak itu? Pak, saya harus tamat sekolah. Tidak mungkin saya biarkan diri saya dan keluarga saya seperti ini terus. Itu kan merinding kita semua anak. Tidak boleh dibiarkan. Maka saya minta kalau sekolahnya tidak cukup bapak asuh, mungkin kalau ada yang nasib sama seperti itu, sediakan satu kelas buat mereka. Biarkan dia jaga sekolah, support, biarkan tidur di situ. Masa tidak bisa kita satu Jumat satu mood, satu buku sedih, satu anak satu mood, kali 700 anak berarti ada 700 mood, kira-kira sampai dari 5 kilo. Jadi kan kita mau mengangkat nasibnya dia dari akar yang paling berat. Kalau di SMA 5 Mataram saya temukan itu ada berapa? 5 atau 4 orang Pak Hidir itu walaupun dia kota juga ada keluarganya sengsara gitu. Nah SMA 5 itu punya cara sederhana Pak Bu. Di hari Imtak diedarkan sumbangan di pengajian. Kalau ada bakti stunting, anak-anak satu siswa, dia tidak serahkan semua ke kita. Dia lapor, Pak Kadis, kami dapat hari ini 1000 telur misalnya. Izin 300 kami ambil. Dia bilang untuk apa? Ada 5 anak yang harus kami biayai. Oke silakan, 700-nya diserahkan.
untuk kita atur ke posyandu. Ini 300. Nah, anak ini setiap hari dikasih 5.000 sampai 10.000, yang 5 orang. Dan ada satu anak itu penanggung jawab seorang guru, dia jadi inangnya. Misalnya namanya Ali, penanggung jawabnya saya. Setiap hari itu Ali berhubungan dengan saya. Tapi hebatnya si Ali, anak yang kita gitu kan, pada saat itu dia punya uang, dia tidak minta. Ditanya, dipanggil, kenapa kamu tidak tolong guru tadi? Hari ini saya ada uang, tidak saya minta. Sekarang kelas 3, Pak. Kelas 3 itu tinggal 2 bulan. Nah, urutan begitulah menurut saya, anak-anak ini sangat banyak. Dan pemicunya rata-rata mereka itu tidak berpendidikan orang tua. Nah, tugas kita adalah menuntaskan mereka. Hari ini pun di rumah saya sendiri sedang saya tampung 1 orang. Sudah seminggu kejadiannya, Pak. Jadi istri saya mengajar di SMA Sari, jadi wali muridnya. Orang tua pisah, bapaknya kawin, ibunya kekerasan rumah tangga. Jadi dia shock melihat ibunya dipukul. Akhirnya malas, akhirnya melarikan diri, tinggal sama nenek. Udah kelas 3 eman kan? Saya bilang sama istri, bawa aku sampai selesai ya. Kalau kita tadi itu kan dia akan terus umurnya. Nah, saya pikir itu tidak terlalu berat kita kepada ibu untuk kasus 700 anak bermasalah 15. Coba dalami deh. Dan jangan memfanisme mereka, karena mereka sebenarnya tidak menginginkan kondisi itu. Dan mudah-mudahan yang bandel-bandel yang tadi disebut tidak bayar, itu bukan faktor tidak bayar sebenarnya, Pak. Dirindukan magnet emosionalnya yang hilang, Pak. Melihat kedina, lalu tidak datang kedina, ya kan? Mohon maaf juga, kadang-kadang yang dapat KIP itu termasuk ada orang kaya. Maksud saya sepeda motornya tidak layak dia ya. Cuman itu yang keluar namanya kadang-kadang di KIP yang diusulkan oleh desa. Kita tidak menerima, sudah kewajibannya bawa KIP-nya. Itu yang bermasalah kami di sini. Dan yang begitu malas nggak? Malas dia. Makanya setiap kami panggil orang tuanya bersama di kelas di BK, kita sengaja ngomong seperti ini, mohon maaf mungkin salah kami ngomong. Nah, kalau seperti anaknya bapak ini tidak rajin sekolah, karena KIP ini diususkan kepada anak yang rajin, yang tetap tiap hari masuk, bisa dioper nanti namanya anaknya berubah ke orang lain. Tidak kira-kira kami salah jadi guru BK, Pak, memberikan penjelasan seperti itu. Itu sudah punya kriteria. Kalau memang sekolah mengusulkan itu harus melalui hasil observasi. Tidak salah sekolah kalau ada keluar kartu PKH, ya kan? Itu dinas sosial, ya kan? Tetapi boleh kita verifikasi dengan tidak menyetujui untuk diusulkan. Nah, masyarakat kita kan punya mental ingin enak, Pak. Kayak tadi yang saya temukan di Batu Tiang itu, tidak punya kartu apa-apa, Pak. Tapi dia tidak mengeluh. Saya tanya ke dia, kamu udah sarapan belum? Kapan kamu makan nanti pulang sekolah? Jadi setiap pernah sarapan, makan sekali. Dan dia tekad ini menyelesaikan sekolah. Nah, jadi inilah kita tanam biasa buat mereka dan problem. Bersyukur Bapak dan Ibu, kita menjadi guru dan menjadi pengelola pendidikan ini dengan kondisi saat ini. Dan tentu buka sekolah, anak-anak bermasalah tidak buru-buru dihakimi. Cari penyebabnya. Kalau ikhtiar sudah maksimal, sudah tugas kita selesai. Maka saya minta nih teman-teman guru BT bersama sekolah yang lain inventarisasikan saya. Misalnya dari 15 orang, penyebabnya apa? Berikan penjelasan dengan detail. Nanti saya buat
kebijakan untuk seperti di grup itu, seperti di SMA 5. Kalau sangat tidak mampu pakai kepala zona. Tapi ada satu pengalaman menarik di SMK 1 Mataram. SMK 1 Mataram itu pembayaran anak-anak 120.000 per bulan. Begitu masuk anak ini dengan KIP Pak, dan orang tuanya penjual pasir, ambil pasir di kali jangkut, dijajah di pinggir jalan kan, jualan pasir. Kalau sekolah mengeluarkan surat SK nama siswa yang tidak bayar, yang gratis. 2 bulan setelah terima SK itu, orang tuanya datang bawa surat SK. Ngomong kepada sekolahnya, Pak Guru, mohon maaf, badai niki penyebab dia kok sulit sekali rezeki saya. 2 bulan dia ngumpulin pasir sampai bertumpuk-tumpuk. Jangankan orang nanya berapa hari, nengok nggak ada Pak Guru. Badai niki penyebab masalah anjuran SK gratis. Mungkin ini penyebabnya. Yuk, dengan TPN gratis, kata kepala sekolah senang, ingin tangguh gede Pak Guru, yang ingin berkahnya anak saya sekolah. Saya ingin sekolah anak saya berkah. Dek yang tolak dia mikir katanya. Lalu ben kesempatan dia mencari berkah lewat anak saya untuk ini. Berbicara dia nawar, tidak jadi dengan berbayar. 120, dia mampu 120. Tangguh kerja 20.000, dia nawar. Boleh tak saya tetap dengan ini, tapi beri saya kesempatan membantu sekolahnya 20.000 per bulan. Nah itu yang orang tua ya. Kalau sekolahnya kata, kalau sumbangan betul isi mana ditarik, mana mau, mana bisa. Dan betul dia bayar 20.000 per bulan. 3 bulan berikutnya datang lagi Pak orang itu, orang yang sama, membawa bingkisan ucapan terima kasih kepada kepala sekolah. Apa dia bilang? Pak Guru, waktu wade makin lelah, terlalu banyak orderan, nggak bisa saya penuhi permintaan pasien. Berarti berkah dengan telah ini. Ada penjual sayur beberapa bulan kirim, karena dia bayar 50%, dilaporkan oleh LSM sekolah pungutan liar kepada orang miskin. Ibu yang dilaporkan tak sadar dirinya dilaporkan. Kan begitu dia pusat Pak. Dia wah, laporkan ikhlas reda dilapor yang ngerobok. Lagi orang tak ikhlas. Iya pada langan di situ dekor di mangan, saya kirim sayur, malah ada sisa untuk bisa saya tabung. Nah, menyadarkan seperti ini pada ibu tantangan kita kepada orang tua. Memang banyak yang menganggap dengan gratis itu molah, tapi sebenarnya dengan gratis itu menghapus berkah, menghapus berkah.